Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya, nggak ada. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Hatta anta ya Rasulullah. Sampai engkau ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah salat malam sampai bengkak kaki. Beliau diusir dari Taif. Dilemparin dengan batu berdarah-darah. Alaihi salatu wassalam. Beliau ditinggal mati oleh anaknya tercinta, Al-Qasim. Ditinggal mati dengan putrinya yang beliau cintai, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim. Beliau hidup di kota Madinah penuh dengan pengorbanan. Beliau yang ibadahnya tidak ada yang menandinginya, alaihi salatu wassalam. Sahabat tanya, sampai engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Qala hatta ana. Aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali kalau Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru masuk surga. Ternyata amalan itu sebab orang masuk surga. Tapi orang masuk surga sejatinya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kepada penghuni surga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, kalian makanlah, kalian minumlah disebabkan apa yang kalian kerjakan dulu di hari-hari yang telah berlalu. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian makan dan minumlah, nikmatin surga itu disebabkan amalan kalian. Jadi masuk surga itu bukan pengganti amalan, tapi masuk surga itu disebabkan amalan. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Berapa hari Ramadan sudah berlalu? 15 hari. Saatnya hari ini, malam ini, semua membuka kitab catatannya. Dia bermuhasabah. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, dan apa yang hendak dia kerjakan. Sebagian kemarin punya rencana, ana kemarin rencana khatam setiap 10 hari, Ustaz. Tapi ternyata sampai hari ini belum khatam. Ana punya rencana sehari 1 jam berdoa memohon kepada Allah. Harapan ana habis asar menunggu maghrib, ana akan berdoa. Karena doanya orang puasa itu mustajab. Tapi sepertinya target itu belum tercapai. Ana berharap bisa sholat 100 rakaat dalam sehari. Tapi ternyata rawatib pun ketinggalan. Ana berharap bisa berbagi buka untuk orang-orang puasa. Tapi kayaknya belum. Ana punya target tidak membuka media sosial. Tapi ternyata tiap hari masih sibuk dengan medsos. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 148, Allah mengatakan fastabiqul khairat. Kalian berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Dan tatkala Allah mensifatin orang-orang soleh di surat Al-Mu'minun, berbincang tentang orang-orang beriman, tentang hamba-hamba pilihan Allah, Allah mengatakan tentang mereka di ayat 60 dan 61, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang harus mereka berikan dalam kondisi hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini orang takut, berbuat tapi takut. Sehingga ayat ini menimbulkan pertanyaan di istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tuh orang-orang yang berbuat, yang memberikan apa yang harus mereka berikan, hati mereka takut, mereka akan kembali kepada Allah. Apakah itu orang yang berzina? Apakah yang dimaksud dengan ayat itu orang yang mencuri? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ya ibnatas Siddiq, bukan. Tidak. Walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah orang yang taat kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, tapi takut nggak diterima. Ternyata orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu takut nggak diterima. Kita ini udah 15 hari puasa, antum takut nggak? Kira-kira sholat tarawih ana diterima nggak ya sama Allah ya? Kira-kira puasa ana yang 15 hari itu diterima nggak sama Allah ya? Kira-kira bacaan Quran ana diterima nggak sama Allah ya? Takut cuman. Rasa takut ini membuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kata Allah? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Jadi rasa takut itu mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Wahum laha sabiqun. Mereka kan menang. Orang yang santai biasanya akan ketinggalan. Ketika di jalanan, antum naik motor ya, pelan-pelan ya. Padahal jalan depannya kosong. Orang yang di belakang antum akan nyalip antum atau tidak? Kalau posisi nyalip nggak bisa, antum jalannya santai, di pinggir enggak tapi nengah, orang itu marah. Dia akan klakson, tet, ayo kata dia, depan kosong antum. Tapi memang dia nggak ingin terburu-buru. Beda kalau jalannya rame. Ini jalannya sepi. Dan bulan Ramadan sepi, setannya dibelenggu. Pintu-pintu sudah dibuka. Tapi antum santai. Nggak berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh jadi masalahnya nggak ada rasa takut di diri kita. Maksiat tetap jalan. Ketaatan ya nambah. Tapi tambahannya nggak seberapa. Coba antum lihat. Kita tuh kalau nggak bermuhasabah merasa udah baik. Padahal udah 15 hari lewat, tinggal 15 hari lagi. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, kepada generasi terbaik umat ini. Beliau mengatakan kepada mereka, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Segera. Jangan ditunda. Ada orang yang ingin berbuat baik, insya Allah Ustaz, ana nanti mau sodakoh 10 hari terakhir Ustaz. Belum tentu umur antum sampai 10 hari terakhir.
Ana akan berbuka, memberikan buka puasa buat orang-orang nanti 10 hari terakhir. Sekarang, hari ini berapa banyak orang yang mati? Kita disuruh bersegera, antum malah nunda. Oh enggak, ana ingin mendapatkan fadilah waktunya. Nanti di waktu itu, semoga Allah berikan rezeki buat antum dan antum bisa berbuat lagi. Maka jangan sampai kita menunda amalan karena ini bertentangan dengan perintah untuk mensegerakan beramal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali sab'an. Kalian cepat beramal sebelum datang 7 perkara yang membuat kalian nggak bisa beramal. Kalian nungguin apa? Faqran munsia, yang awalnya kaya jatuh miskin. Hitungan orang jatuh miskin, bangkrut itu hitungannya detik, bukan hari. Allah bikin rumahnya terbakar, Allah bikin ladang dan sawahnya terendam banjir, selesai sebelum datang kemiskinan yang membuat engkau jadi kepikiran dan akhirnya nggak bisa beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kau nunggu kaya. Yang kalau kaya lebih, kadangkala orang ada semakin kaya semakin lupa dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi orang-orang yang di soft pertama bukan orang kaya. Seharusnya orang kaya itu orang yang ada di soft pertama. Kenapa demikian? Fulus ada, usaha dia sudah dikontrol dari jauh, udah ada manajernya, ada GM-nya, semua, dia tinggal buka keran fulus keluar. Seharusnya dia ada di mana? Di show pertama. Seharusnya maghrib isya dia nggak pulang, nggak ada yang dia pikirkan sudah. Tapi ternyata ada kekayaan yang membuat orang semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jangan nunggu kaya engkau beramal, sekarang beramal. Atau sakit, engkau nunggu sakit. Ada orang insya Allah nanti Ustaz, ana mau terawih mulai tanggal 15, ternyata tanggal 14 masuk rumah sakit di atas ranjang, la puasa wala terawih, karena dia menunda-nunda untuk beramal. Atau nunggu mati, nunggu tua, nunggu kiamat. Badiru bil a'mal. Walhamdulillah.